kenalin, gue Angel Kito. Kali ini gue bakal cerita tentang perjalanan ekspor sepanjang 45 tahun. Let's go! Sebelum itu, aku mau ajak kamu ke tempat rahasia di mana semua proses pembuatan produk ekspor berlangsung. Mulai dari ngembangin ide, pembuatan sampel, hingga pengujian lab untuk material ekspor sampai akhirnya tas ekspor bisa kamu gunakan dengan kualitas yang baik. Yuk kita kenalan sama tim ekspor yang udah menemani perjalanan kita yang penuh dengan ups and downs. Let's go! Nah, kali ini aku akan ngobrol bareng sama Ibu Win yang sudah berkarya di ekspor sepanjang 38 tahun. Bu Win, boleh nggak diceritain momen yang paling berkesan sepanjang berkarya di ekspor? Buat saya ya, semuanya itu berkesan ya. Nah, waktu itu tuh tahun 97-98 itu tuh terjadi krismon yang begitu dahsyat ya. Pada saat ekonomi yang tidak menentu itu, ekspor tuh masih bisa survive. Walaupun itu tidak mudah ya kita alami, kita jalaninya. Hikmahnya sampai saat ini ternyata ekspor tuh masih bisa tough untuk bisa menghadapi berbagai macam gejolak ekonomi ya. Bersyukur sampai saat ini ekspor bisa menjadi the best dan terdepan. Gitu. Dulunya saya orang desain grafis sih sebenarnya. Cuma pada saat itu saya diberi kesempatan untuk masuk ke menangani di produk ya. Dan tentunya itu juga satu tantangan yang baru. Gimana caranya menciptakan produk-produk yang different dibandingkan yang lain. Sehingga ya tujuannya tentunya itulah ada keuntungan value sebenarnya orang melihat dengan. Jadi sangat penting itu saat itu memang ditekankan produk itu harus punya value dan punya identitas. Hai. Hai Jal. Halo. Beh. Boleh nggak ceritain lagi gimana sih awalnya Papi tuh membangun ekspor? Menarik sih. Mulai dari Papa estafetkan ke Papi. Waktu itu Papi baru lulus STM kan. Nggak tahu apa-apa, sangat terbatas gitu. Papi waktu itu bilang ke Gunggung ya. Boleh nggak saya yang pimpin gitu. Saya punya planning gitu. Luar biasanya Gunggung tuh langsung percaya. Modal yang sangat terbatas 300.000 waktu itu dengan 2 mesin jahit, lulusan STM yang nggak tahu apa-apa, masih culun, tapi diberi kesempatan dan kepercayaan. Tapi waktu itu Papi berusaha untuk do the best ya, belajar bikin tas, belajar bikin pola. Dan kita bikin tuh produknya namanya RTR 01. Ransel Roni nomor 1. Iya. Punya mimpi nggak, Bi? Untuk ekspor? Mimpinya bentar ya. Oh. 3 tahun yang lalu, awal-awal diekspor, ada satu momen di mana saya tuh jadi bener-bener terinspirasi sebenarnya. Waktu itu kan abis baru beres kuliah. Cukup challenging juga. Struggle ya. Cukup struggle. Tapi ada satu fase satu waktu yang membuat saya tuh cukup terinspirasi sih. Dimana waktu itu Papi tuh pernah bilang harapannya brand ekspor ini tuh harus terus eksis dan jadi dampak dan berkat sebesar-besarnya.
Nah ini sekarang papi mau nanya nih, kalau kamu punya mimpi apa kamu buat ekspor ke depan? Mimpi saya buat ekspor, pertama bagaimana brand ini tuh bisa jadi top of mind bukan hanya di Indonesia tapi juga di luar negeri gitu. Kenapa enggak ada brand Indonesia tuh yang jadi top of mind di luar negeri gitu untuk tas ya. Banyak loh brand-brand luar negeri yang top of mind di Indonesia gitu, tapi kenapa tidak sebaliknya gitu. Itu tuh menjadi keresahan juga sih, kita tuh bisa gitu. Itu yang pertama. Kedua, mimpinya adalah memang ekspor tuh selalu fokusnya kan di education ya, di pendidikan gitu. Jadi mimpi besarnya tuh ekspor tuh pengen deh suatu hari punya foundation yang bergeraknya di pendidikan gitu. Apa ya saya ngerasa dua hal itu yang jadi isi besarnya dari ekspor gitu. Kita step by step ke arah sana. Kita mulai dari tim dulu ya, mulai dari tim internal dulu. Jadi kepercayaan yang papi kasih ke saya gitu, dengan saya dulu yang sangat keterbatasan ya, sekarang juga masih gitu. Tapi papi kasih kepercayaan, saya juga pengen tim tuh punya sebuah kepercayaan yang sama, dan akhirnya kita semua bisa grow bareng-bareng, dan ya ekspor juga grow juga gitu. Saya percaya kayak gitu sih. Di tim juga banyak yang fresh grade, banyak yang dari nol, tapi sekarang tuh mereka keren-keren banget gitu, ternyata bisa grow juga gitu. Jadi lewat semangat itu, saya rasa itu semangat education ya, pendidikan seperti itu gitu. Kita berkembang bareng-bareng dan akhirnya juga jadi dampak sebesar-besarnya sih. Yang papi harapin semoga bisa sejalan ya dengan blessing. Amin.